Perkenalkan, nama lengkap saya Suyaryo Balapernyawa, NIM 2892350036 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Logistik, tugas UTS, dengan dosen pengampu Wina Sari Kusumanggistias, SIP, SEMM. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas yang mengenai materi apa sih itu sistem manajemen logistik. Nah, sistem manajemen logistik adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan seluruh proses logistik suatu perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman pokok jadi kepada pelanggan. Ini ada pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna mencapai tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan, barang yang awet dan sebagainya. Maka perlu merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Dapat kita lihat bahwa sistem manajemen logistik adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasi seluruh proses logistik suatu perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Di sini dapat kita lihat bahwa tujuan sistem manajemen logistik, tujuan logistik dalam sistem logistik dapat membeda-bedakan. Misalnya ada biaya yang serendah mungkin, ada penyimpanan barang yang awet, dan ada pengiriman barang yang tepat waktu. Di sini dapat kita lihat dari manfaat sistem manajemen logistik. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk komponen sistem manajemen logistik itu ada beberapa, ada pengadaan produksi, ada pengemasan, pengiriman, dan pengelolaan gudang. Ini ada menurut James C. Johan, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik dan akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu tim. Hal ini yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung, sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik seperti yang pertama itu adalah struktur industri, kedua pasar yang dituju, ketiga itu peraturan pemerintah, keempat strategi bersaing, kelima itu keadaan perekonomian, keenam manajemen penyelidik, ketujuh itu kebiasaan pembeli. Dapat kita lihat bahwa sistem manajemen logistik itu menurut James C. Johan itu adalah salah satu sistem yang berdiri dari faktor-faktor input dan output yang saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan. Di sini dapat kita lihat bahwa faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah yang pertama itu adalah bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku yang digunakan sebagai input produksi. Yang kedua itu suku cabang, komponen yang digunakan untuk memproduksi produk. Yang ketiga itu adalah komponen lain yang mendukung. Faktor lain yang mendukung proses produksi dan logistik. Dapat kita lihat bahwa di sini tadi kan kita ada lihat beberapa pengaruh kegiatan logistik, ada 7 kan. Yang pengaruh dari luar perusahaan, pengaruh-pengaruh yang dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik adalah yang pertama itu kan ada struktur industri. Struktur industri itu yang beda dapat mempengaruhi sistem logistik. Itu ada pasar yang dituju. Pasar yang dituju dapat mempengaruhi strategi logistik. Yang ketiga itu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan logistik. Yang keempat itu adalah strategi bersaing. Strategi bersaing itu dapat mempengaruhi sistem logistik. Yang kelima itu keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian itu dapat mempengaruhi kegiatan logistik.
Nah, di sini ada manajemen penyelidik. Manajemen penyelidik dapat mempengaruhi sistem logistik. Nah, yang ketujuh itu kebiasaan pembeli. Kebiasaan pembeli dapat mempengaruhi strategi logistik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sistem manajemen logistik itu adalah salah satu sistem yang terdiri dari faktor-faktor input dan output yang saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan. Nah, faktor-faktor input dan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan logistik dan sistem manajemen logistik secara keseluruhan. Ada faktor sistem logistik. Nah, operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik karena kegiatan ini tidak berdiri sendiri melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Nah, perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama itu adalah pengumpulan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga itu transfer, yang keempat penyebaran, kelima itu pembiayaan, yang keenam itu komunikasi. Nah, dapat kita lihat bahwa operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangatlah mempengaruhi kegiatan logistik ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi itu perusahaan adalah itu tadi yang ada 6 ya. Yang pertama itu adalah pengumpulan. Nah, kegiatan pengumpulan itu barang atau produk dari berbagai sumber. Yang kedua itu penyimpanan. Nah, kegiatan penyimpanan barang atau produk untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Nah, yang ketiga itu transfer. Nah, kegiatan pemindahan barang atau produk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, penyebaran. Nah, kegiatan penyebaran barang atau produk ke berbagai lokasi atau pelanggan. Nah, pembiayaan, kegiatan pengelolaan biaya logistik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, itu komunikasi. Komunikasi itu kegiatan komunikasi yang efektif antara bagian-bagian dari dalam perusahaan dan dengan pelanggan. Nah, dapat dilihat bahwa manfaat efisiensi logistik. Nah, perusahaan juga melakukan efisiensi logistik dapat mendapatkan keuntungan dalam contoh biaya dan jasa. Nah, biaya itu mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan probabilitas. Nah, itu untuk jasanya itu meningkatkan kualitas jasa logistik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dapat kita lihat bahwa operasi perusahaan dari dalam dan luar perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan dan melakukan efisiensi logistik. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Ini ada unsur sistem manajemen logistik. Nah, ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah struktur, fasilitas, transportasi, persediaan, komunikasi, dan pengelolaan penyimpanan. Nah, dapat dilihat bahwa sistem logistik dalam organisasi perusahaan terdiri dari 5 unsur yang digabung untuk membentuk sistem yang efektif. Nah, yang pertama itu adalah struktur fasilitas. Nah, jaringan fasilitas yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan barang atau produk. Nah, yang kedua itu adalah transportasi, ketinggian pengangkut barang atau produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini ada yang ketiga itu persediaan, kegiatan pengelolaan stok barang atau produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang keempat itu adalah komunikasi. Nah, kegiatan komunikasi yang efektif antara bagian-bagian dalam perusahaan dan dengan pelanggan. Yang kelima itu adalah pengelolaan dan penyimpanan. Nah, kegiatan pengelolaan dan penyimpanan barang atau produk untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Nah, dapat kita lihat bahwa manfaat sistem logistik yang efektif. Sistem logistik yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan probabilitas dan daya saing di pasar. Ada struktur fasilitas. Nah, jaringan fasilitas yang dipilih merupakan satu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Nah, jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemasan dan melalui material suku cadang dan barang yang diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecar, seleksi terhadap
alternatif. Lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif dan karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Nah, dapat kita lihat bahwa jaringan fasilitas yang dipilih merupakan satu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Nah, pentingnya jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cabang, dan barang jadi angkut. Jaringan fasilitas yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tujuan perencanaan fasilitas meliputi berbagai. Sini ada 3. Yang pertama itu fasilitas pabrik, yang kedua itu gudang, yang ketiga itu toko dan pengecer. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa manfaat seleksi lokasi yang unggul. Seleksi terdapat alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena pertama itu efisiensi logistik, mengurangi biaya dan waktu pengiriman, peningkatan kepuasan pelanggan, meningkatkan kecepatan dan ketetapan pengirim. Nah, yang ketiga itu keunggulan kuantitatif, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Nah, jadi jaringan fasilitas yang dipilih merupakan satu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Dengan perencanaan fasilitas yang baik dan seleksi lokasi yang unggul, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada transportasi. Nah, sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi biaya. Transportasi merupakan bayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Nah, faktor kecepatan merupakan satu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkut di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Faktor kecepatan juga dikaitkan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, dapat kita lihat bahwa transportasi merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem logistik ya. Dan 4 faktor penting yang pernah disebut tadi itu adalah biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk biaya itu ya, biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Nah, kecepatan itu, faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas-tugas pengangkut di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dihendaki. Nah, pelayan baik dalam transportasi sedang meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Nah, itu konsistensi dalam transportasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, itu pentingnya transportasi yang efektif. Transportasi yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan probabilitas. Nah, dapat dilihat bahwa transportasi itu merupakan salah satu komponen penting dalam sistem logistik dan memperhatikan 4 faktor penting dalam transportasi. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, jika menerapkan jumlah persediaan yang bersalin di setiap kurun waktu, jumlah persediaan yang selektif akan mengakibatkan 4 faktor, yaitu kualitas, mutu, kebiasaan pemakai budaya. Kedua itu kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Ketiga itu penyatuan kegiatan transportasi untuk membeli transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkut umum yang resmi atau kedua-duanya. 4 itu kegiatan gerak bersaing perusahaan. 5 itu persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persedia bahan baku, suku cabang, dan barang jadi. Nah, dapat kita lihat bahwa persediaan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen logistik. Faktor-faktor mempengaruhi persediaan itu ada 5.
kualitas, mutu, kebiasaan pemakai budaya. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi jumlah persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua itu kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Kualitas produk dapat mempengaruhi jumlah persediaan yang dibutuhkan. Yang ketiga itu penyatuan kegiatan transportasi. Pemilihan transportasi yang tepat dapat mempengaruhi jumlah persediaan yang dibutuhkan. Keempat itu kegiatan gerak pesaing perusahaan. Kegiatan pesaing perusahaan dapat mempengaruhi jumlah persediaan yang dibutuhkan. Yang kelima itu persediaan dana. Persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku, cabang, dan barang jadi. Nah, dapat dilihat bahwa pentingnya persediaan yang selektif. Persediaan selektif dapat membantu perusahaan. Nah, dapat dilihat bahwa mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dapat dilihat bahwa persediaan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen logistik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan, perusahaan dapat mengoptimalkan jumlah persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi yang menyeluruh, yaitu satu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan. Komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lain. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur, fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan, jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Nah, dapat kita lihat bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen perusahaan. Pentingnya komunikasi menyeluruh. Komunikasi menyeluruh adalah salah satu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, komunikasi itu sangat baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan. Komunikasi yang baik dapat membantu perusahaan mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman. Yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Komunikasi yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada kelemahan dan pelaksanaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi. Kelemahan dan dalam pelaksanaan komunikasi dapat menimbulkan banyak permasalahan seperti kesalahpahaman, keterlambatan, dan ketidakpuasan. Nah, di sini kita lihat bahwa komunikasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen perusahaan. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum yang bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, nah, berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur dari 3 komponen yang penting, yaitu kapasitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satu hari, mulai dari penempatan pesanan, order, sampai dengan kiriman diterima pelanggan, dan distribusi fisik. Siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer. Kinerja aktivitas logistik sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai laba optimum dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Nah, komponen ukuran kinerja logistik menurut Bowersock 1998, kinerja logistik dapat diukur dari 3 komponen penting, yaitu kapasitas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ketersediaan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan, mutu, kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dapat kita lihat bahwa siklus kerja total meliputi waktu yang biasa diukur dalam satu hari melalui dari penempatan pesanan, kiriman diterima pelanggan. Nah, di sini ada siklus kerja dalam distribusi fisik. Siklus kerja diukur dari order,
Transmittal, dan Costamare. Nah, kinerja logistik yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan laba optimum dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan mengukur kinerja logistik melalui kapasitas, ketersediaan, dan mutu. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektif operasional. Strategi pengiriman barang. Nah, ada beberapa jenis metode pengiriman barang, antara lain direct shipping, pengiriman barang dari produk ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distributor counter. Biasanya barang yang dikirim beberapa yang mudah rusak dan jumlah besar dan produk spesial. Nah, di sini ada keuntungan proses penegangan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil, waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan biaya, titik distribusi. Nah, itu ada penyimpanan dan penyimpanan. Nah, di sini ada tantangan. Penegangan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman, sehingga risiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa direct shipping merupakan salah satu metode pengiriman barang yang langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui titik perantara seperti gudang dan distribution counter. Nah, pertama itu keuntungan direct shipping. Proses penegangan barang lebih kecil. Dengan tidak adanya titik perantara, proses penegangan barang menjadi lebih sederhana dan kemungkinan rusak lebih kecil. Waktu pengiriman lebih cepat. Pengiriman langsung dari produsen ke konsumen dapat mempercepat waktu pengiriman. Kekurangan data lebih baik. Dengan tidak adanya banyak titik distribusi dan penyimpanan, keakuratan data menjadi lebih baik. Nah, di sini ada tantangan dari direct shipping. Penegangan barang lebih baik. Jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat dapat membuat penegangan barang menjadi lebih sibuk. Dua itu risiko pengiriman lebih tinggi. Tanpa adanya safety stock, risiko pengiriman menjadi lebih tinggi jika ada masalah dalam pengiriman. Nah, di sini ada produk yang cocok untuk direct shipping. Direct shipping biasanya digunakan untuk mengirim barang-barang yang pertama mudah rusak, kedua itu dalam jumlah besar, ketiga itu produk spesial. Nah, barang yang mudah rusak memerlukan pengiriman yang cepat dan langsung untuk menghindari kerusakan. Yang kedua itu dalam jumlah besar. Barang dalam jumlah besar dapat diangkut langsung dari produsen ke konsumen untuk menghemat biaya dan waktu. Nah, itu produk spesial. Produk spesial yang memerlukan penegangan khusus dapat diangkut langsung dari produsen ke konsumen untuk memastikan kualitas dan keaslian dan kualitas produk. Dan terima kasih video pembelajaran saya mengenai apa sih itu manajemen logistik. Mohon maaf jika ada kata atau pengucapan yang kurang jelas atau mungkin materi-materinya kurang lengkap, mohon dimaafkan dan terima kasih.